Hosea pasal 4, hari Kamis tanggal 20 November 2025. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hosea pasal 4 dimulai dengan kata dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Orang Israel diminta untuk mendengar firman Tuhan. Dikatakan kenapa? Ada kata sebab. Sebab Tuhan mempunyai perkara, ada urusan Tuhan dengan penduduk negeri ini. Kenapa ini Tuhan punya perkara? Berikutnya sebab tidak ada satu kesetiaan, kedua, tidak ada kasih. Dan ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi yang membuat Tuhan berperkara, mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, orang Israel, dalam hal ini dikatakan sebab mereka tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Ayat 2, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi yang dilakukan oleh penduduk negeri ini hanya mengutuk, bohong, semua yang saya sudah ucapkan tadi. Nah, padahal kita ingat ya, dalam hal kita baru-baru baca di Lukas pasal yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus ngajarin di situ di ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu kita baru-baru baca Lukas pasal 6. Dan di sini dikatakan penduduk negeri, yaitu orang Israel, itu hanya mengutuk. Jadi mengutuk satu dengan yang lain. Enggak saling minta berkat. Saling membohongi, saling mencuri, membunuh, bersinah. Semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dilakukan. Kenapa Tuhan punya perkara? Karena dikatakan dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Kalau kenal Allah, nggak akan lakukan ini kutuk, nggak akan bohong, nggak akan membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Sebab sudah diajarkan sebelumnya di dalam 10 hukum oleh Musa. Bagaimana di sana sudah diajarkan, tetapi karena mereka tidak memperhatikan dan tidak menghidupi lagi, sehingga mereka hidup menurut kehendak hati mereka sendiri, mereka hidup sesuai dengan keinginannya, nggak bisa mengendalikan diri lagi saat ada yang marah, ngutukin, supaya bisa mendapat yang diingini, bohong. Hal-hal seperti itu kalau kita bisa lihat hanya ego, kepentingan diri sendiri yang diurus. Nah, ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Akibat dari ketidaksetiaan, tidak adanya lagi kesetiaan, tidak adanya kasih, dan tidak adanya pengenalan akan Tuhan di satu negeri, ini di Israel, negeri akan berkabung. Seluruh penduduk, jadi bukan cuma 1-2 penduduk, seluruh penduduk akan merana. Jadi negeri itu bisa berkabung akibat dari perbuatan penduduknya. Kalau penduduk tidak mengenal Allah, kalau penduduknya sudah tidak hidup dengan hukum-hukum yang Tuhan ajarkan, negeri akan berkabung dan negeri yang penduduknya di dalam akan merana. Bahkan binatang-binatang, burung-burung, dan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kita bisa lihat banyak hal yang terjadi belakangan ini ya, di mana-mana. Banyak hal-hal binatang-binatang yang banyak mati, ada bencana-bencana, ada banyak hal yang kita dapatkan di hari-hari terakhir ini.
bisa kembali mengajarin kita untuk membangkitkan lagi 3 kata di awal pembacaan kita ini di ayat 1, supaya setia, ada kesetiaan, ada kasih, dan mengenal Tuhan. Hanya janganlah ada orang mengadu, ayat 4, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Jadi ditujukan kepada imam, seperti judul tadi ya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Imam, pemimpin-pemimpin rohani. Karena mungkin mereka sudah tidak mengajarkan dengan benar. Mereka cuma mengurus diri sendiri. Kalau kita ingat di Hezkel, pernah dibaca di situ bagaimana gembala-gembala yang hanya mempergemuk dirinya sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, ngambil susu, ngambil daging dari domba-domba, tetapi nggak dirawat dengan baik. Nah, kurang lebih seperti ini dikatakan, hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Biasanya kan orang akan mengadu kalau ada sesuatu kepada pemimpin mereka, imam mereka, kepada gembala. Nah, ini dikatakan terhadap engkaulah pengaduan ini, imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Jadi penduduk bisa menjadi tidak setia, tidak ada kasih, bikin hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau mereka tidak dipimpin dengan baik. Kalau pemimpinnya sendiri, ini imam di sini yang tidak mengajarkan dengan benar kebenaran firman Tuhan. Tetapi nantinya kan ada juga sudah diajarin dengan benar dari pemimpin-pemimpin, apakah itu gembala, pendeta, tetapi pribadi-pribadi sendiri lagi yang menolak, tidak mau dengar. Mereka tetap lakukan apa yang mereka mau. Nah, ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa karena tidak kenal Allah. Kenapa? Karena kalau kenal Allah akan tahu jangan ngutuk, jangan bohong, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan kekerasan, jangan menumpahkan darah yang lain, jangan menjadi orang tidak setia. Tetapi karena tidak mengenal Allah, itu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kemeranaan. Kalau tidak mengenal Allah, hidup semau-maunya sendiri, di sana ada kekacauan di dalam negeri. Ada kekacauan di dalam kehidupan. Kita bisa lihat di dalam rumah tangga. Kalau tidak mengenal Allah, ya istri nggak tunduk sama suami, suami nggak mengasihi istri seperti ajakan Tuhan, anak-anak nggak mau dengar. Dan ini eh, Tuhan mau supaya kita mengenal Dia dengan benar. Karena apa? Kalau dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, berarti supaya umat tidak binasa, kenallah Allah. Kita perlu mengenal Allah dengan benar. Nah, di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17, di situ juga Paulus sudah membawa doa untuk jemaat di Efesus. Saya bacakan Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi bukan cuma mengenal, ini kan di Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, dilengkapi di sini mengenal Dia dengan benar. Karena bisa kita salah kenal. Kita bisa cuma pikir, ya Tuhan kan maha pengampun, Tuhan maha pengasih. Saya bikin apa saja, Tuhan tetap ampuni saya. Jadi semau-mau kita bertindak, semau-mau kita. Saya sudah berdosa kemarin, bikin lagi hari ini diampuni. Dosa lagi, diampuni lagi. Nah, ini saat kita mengenal Dia dengan benar, dibutuhkan roh hikmat dan wahyu dari Roh Kudus yang menolong kita. Makanya tiap hari kita baca firman supaya semakin dipisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita sendiri yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di dalam diri kita. Kita ke gereja, kita dengar firman, tapi kita masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar, ya, melalui Roh Kudusnya yang menuntun kita, melalui firman-firmannya terus-menerus, supaya kita nggak lupa. Karena kalau kita tidak
diingatkan, diingatkan, diingatkan terus lupa ya. Nah, seperti inilah kurang lebih yang bangsa Israel saat itu. Mungkin imam-imam gak ingatin, sibuk dengan urusan sendiri, umat lupa. Mereka masuklah dalam kutuk mengutuk, bohong, berzina, membunuh semua. Nah, hari ini kita pun seperti itu. Kalau kita nggak diingatkan begitu gampangnya, banyak sekali dari media sosial sekarang. Kita bisa di rumah sendiri, tapi kita bisa banyak sekali lihat, kita bisa diajarin dengan salah melalui hal-hal yang kita lihat di atau kita dengar. Jadi kita perlu membangun iman kita untuk mengenal Dia dengan benar, minta pertolongan Roh Kudus setiap hari dengan baca firman seperti ini kita diingatkan. Yesus ngajar kita supaya kita meminta berkat buat orang yang mengutuk. Jangan kita dengar orang ngutukin, kita ikut-ikutan balas ngutuk, marahin. Kita diberikan satu kalimat yang nggak nyaman, kita balas, balas, membalas. Nah, saat kita semakin mengenal Allah dengan benar, itu akan menjauhkan kita dari kebinasaan. Ini inti ayat 6. Supaya kita tidak binasa, mari kita cari pengenalan akan Allah dengan benar, dengan segenap hati bertanya kepada Roh Kudus, ajar saya. Kalau ada orang yang nyakitin saya, ya pasti daging kita mau balas ya awalnya, tapi minta kekuatan Roh Kudus. Saya mau menghidupi kebenaran-Mu. Saya mau kenal Engkau dengan benar. Apa yang Engkau kehendaki saat ada situasi seperti ini. Pasti kita sudah tahu ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadinya kita nggak saling balas membalas, labrak melabrak. Dan inilah orang yang semakin mengenal Allah dengan benar akan menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan dan tidak akan membawa binasa ya. Karena kalau nggak saling melabrak, bisa saja nanti saling lempar piring, sudah saling lempar gelas, bisa sakit, bisa ada yang luka. Nah, tapi kalau mengenal Allah, kita akan semakin apa namanya, merendahkan hati, kerendahan hati. Kita bisa apa namanya, membalas orang yang jahat kepada kita justru dengan kebaikan dan gak merasa oh saya nggak berharga, saya apa namanya, saya diinjak-injak harga diriku, seperti itu. Saat kita kenal Allah dengan benar, kita malah akan merasa besar hati saat ada orang yang nggak menghargai kita dan kita mau membalas dengan mengasihi. Itulah yang di ayat 1 tadi. Kalau ada kasih yang ada kembali, kita makin mengenal Tuhan, maka ya, mungkin orang-orang akan bilang, oh, kamu nggak dihargai. Biarlah orang katakan itu. Tapi Tuhan yang melihat hati kita, yang Tuhan yang akan menghargai saat kita mau menghidupi kebenaran, kebenaran firman-Nya karena kita mengenal Dia. Yang berikut, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi ini masuk ke imamnya ya, imam yang ditolak karena menolak pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi saat kita menolak pengenalan akan Dia, Dia akan tolak juga. Tapi saat kita terus mencari, Dia akan terus membukakan eh, pengertian-pengertian yang baru. Kita akan makin kenal Dia. Makin tahu ya ternyata Bapa seperti ini ya. Ternyata caranya Bapak bicara ke saya seperti ini ya. Roh Kudus akan berbicara dengan cara-cara tersendiri kepada tiap-tiap pribadi. Yang mungkin suka menggambar, sambil gambar-gambar, Roh Kudus bicara, bercerita kepada kita di hati. Yang suka masak sambil potong-potong sayur, potong-potong cabai, Roh Kudus bisa berbicara dari hati ke hati dengan kita. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kita lupakan pengajaran Allah, dia katakan di sini, aku juga akan lupakan anak-anakmu. Jadi kita terus berusaha untuk tidak melupakan pengajaran Allah kita. Bagaimana caranya? Ulang-ulang, renungkan siang dan malam, kata Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman Allah siang dan malam, supaya kita tidak melupakan pengajaran-pengajarannya. Kalau boleh itu yang kita tanamkan dalam hati kita, kita hafalkan supaya kita ingat apa yang Tuhan ajarkan. Hari ini saya bisa binasa ya kalau saya tidak kenal Allah dengan benar. Saya bisa binasa kalau Tuhan bilang taati hukum yang ada, kita nggak taati. Bisa saya ditangkap polisi ya kalau nggak taat. Nggak apa-apa, lampu merah masuk aja, nggak ada yang lihat, nggak taat. Padahal mungkin ada kamera tersembunyi yang bisa lihat. Nah, kalau kita kenal Allah, biar nggak ada polisi, kita akan taat sekalipun lampu merah dan tidak ada orang yang lihat.
Tidak ada polisi kelihatan di sana. Itu pengenalan akan Allah. Jadi kita nggak akan mendapatkan kesusahan di situ. Ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi yang tidak mengenal Tuhan melakukan apa saja yang mereka mau ini makin bertambah banyak, makin beranak cucu tapi tidak mengenal Allah, tidak belajar kebenaran. Tuhan berkata makin berdosa mereka padaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Jadi mereka ini imam-imam kembali ya, jadi pemimpin-pemimpin di sini dapat rezeki dari dosa umat. Umat mungkin ya seperti ini ya, hasil dari judi banyak sekali dikasih masuk gereja. Dia, ini baik sekali, murah hati memberikan banyak persembahan. Tapi dari mana dulu? Dari mana dulu persembahan itu? Mungkin hasil dari menjudi, mungkin dari hasil mencuri, mungkin dari hasil berbohong atau apa saja ya, dan kelihatannya wow banyak sekali dikasih. Nah ini mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, padahal yang seperti itu harusnya diajarin. Kalau seperti ini nggak apa-apa, nggak terlalu banyak tapi dengan kejujuran. Kita nggak mengambil sesuatu dengan tidak benar. Kalau kenal Allah dengan benar nggak harus banyak, tetapi itu rezeki dari kejujuran, rezeki dari kebenaran. Dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ini ya, kita jelas-jelas lihat bahwa aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Setiap tindakan yang dilakukan, kalau nggak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, ada balasan, ada pembalasan di situ. Perbuatan-perbuatan juga akan dibalaskan. Kita mau berbuat baik, balasannya baik. Berbuat jahat, balasannya ya yang tidak baik. Jadi seperti itu, yang seperti apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa yang akan kamu tanam, itu akan kamu tuai kembali. Nah seperti ini yang di ayat yang ke-9. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Jadi saat meninggalkan Tuhan, mau bikin apapun ya, mau makan tapi tidak akan rasa kenyang. Tidak ada hasil dari yang dilakukan saat orang meninggalkan Tuhan dan tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan. Mau lakukan apa, usaha-usaha apapun dilakukan tidak akan membawa hasil. Ayat 11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh persinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Ini kita lihat dengan Gomer di ayat pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya, bagaimana Gomer yang berulang-ulang melakukan persinahan, dia kembali bersundal bersinah, dia tidak mau dengar-dengaran kepada kasih Tuhan melalui Hosea yang diminta Tuhan menikahi dia. Dia ulang kembali, pergi lagi bersinah. Nah ini roh persinahan itu menyesatkan. Supaya kita tidak mengizinkan dan tidak membuka diri kita untuk roh persinahan ini. Karena itu akan membawa kepada penyesatan. Ayat 13, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka bersinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ini sundal-sundal bakti ya, di masa itu mereka lakukan untuk dewa-dewa yang mereka sembah, dewa kesuburan yang menurut mereka itu akan hmm, bisa membawa banyak hasil untuk perkebunan, kesuburan di sana. Dilakukan hal-hal yang sudah sangat tidak berkenan kepada Tuhan, persundalan bakti. Ayat 15,
Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Jadi ini yang di ayat 15 yang dikatakan Israel ini, ya itu Israel Utara. Karena setelah terbagi dua, ada Israel Utara yang ibu kotanya Israel dan Israel Selatan yang ibu kotanya Yehuda, ya Yerusalem. Dan dikatakan Yehuda jangan turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Jadi jangan mau bersumpah demi Tuhan yang hidup padahal kelakuan yang dilakukan itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau mau berteriak kepada Tuhan demi Tuhan yang hidup saat mau menghormati Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, melakukan perintah-perintahnya. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Ini menyerahkan diri habis-habisan ya, benar-benar hidup mereka diserahkan untuk bersundal. Ada kemabukan-kemabukan karena ketidakpengenalan akan Tuhan lagi. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Ada kemasyuran yang menunggu kemuliaan kalau mereka mengenal Allah dengan baik, melakukan perintah Tuhan, tapi mereka lakukan semau-mau apa yang mereka inginkan. Tidak ada lagi pengendalian diri. Dan di sini dikatakan bahwa angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Amin. Jadi kiranya firman Tuhan ini, Roh Kudus akan tolong kita untuk semakin mengenal Allah dengan benar dari hari ke hari, supaya setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita adalah tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan, supaya hidup kita semakin menyenangkan Dia melalui pengenalan yang benar kepada Allah. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.